どのようなものもどのような状況でも野犬が多くいる山に置いていかれたことが要求されたことを遂行すればよかった。お役に立てず申し訳ありません。 Halo Bro, kali ini Danani akan kembali melanjutkan cerita anime Kimi wa Maido Sama episode 2. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya, oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Cerita di episode 2 kali ini diawali dengan rasa penasaran wanita pembunuh ini, ataupun nona pelayan Hitoyoshi menyebutnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya karena tubuhnya bergerak sendiri untuk menyelamatkan Hitoyoshi. Lanjut, setelah pagi, nona pelayan pun sudah membersihkan sampah di rumah itu, bahkan menggunakan belatinya untuk meminimalisir ukuran sampah itu. Hitoyoshi melihat itu pun tidak lupa menyatakan terima kasih. Setelah akan membuang sampah ke depan rumah, mereka pun dikejutkan dengan anjing kecil tapi gendut yang berada di depan rumahnya. Hitoyoshi pun sampai heran. Melihat ada surat di kardus anjing itu, nona pelayan pun lalu membacanya. Dan isinya hanya untuk menjaga baik-baik anjing itu. Hitoyoshi pun lalu menggendong anjing itu saja. Namun, nona pelayan pun malah berpikiran negatif. Karena bila menyelamatkan nyawa hanya karena kasihan, itu bisa berakibat buruk. Mendengar itu, Hitoyoshi pun lalu mengingatkan. Ketika nona pelayan itu menyelamatkan hidup Hitoyoshi, itu bukan karena kasihan. Kalau kita melihat ada nyawa yang terancam bahaya, naluri kemanusiaan membuat tubuh kita bertindak. Bahkan sebelum kita berpikir. Dengan menggendong anjing itu, Hitoyoshi pun lalu mengajak nona pelayan untuk masuk ke rumah saja. Sesampainya di dalam, Hitoyoshi pun meminta nona pelayan untuk menggendong anjing itu. Namun, nona pelayan itu merasa takut karena saat kecil, pria yang dianggap mentornya atas nama pelatihan, dia meninggalkan nona itu di lereng gunung yang penuh dengan anjing liar yang sangat ganas. Namun, setelah beberapa saat, nona pelayan itu pun lalu akan mencoba menggendongnya. Dan setelah digendong, Hitoyoshi pun lalu mengambil anjing itu saja. Setelah itu, Hitoyoshi pun lalu mengajak untuk pergi ke pet shop. Dan mereka pun lalu belanja perlengkapan anjing itu dan makanannya. Selesai itu, mereka pun lalu berjalan pulang. Hitoyoshi pun tak lupa mengatakan terima kasih ke nona pelayan itu karena sudah memilihkan barang yang Hitoyoshi minta. Dari situ bahwa Hitoyoshi itu benar-benar orang yang baik, karena dari dulu tidak ada orang seperti Hitoyoshi di dunianya nona pelayan itu. Dan hal-hal yang Hitoyoshi minta itu merupakan sesuatu yang baru pertama kali nona itu lakukan. Karena di dunia tempat tinggal nona itu harus berjuang untuk mendapatkan tempat yang semakin dekat. Seperti halnya permainan kursi musik. Dari situ nona pelayan itu pun beranggapan mungkin bisa menjadi seperti yang Hitoyoshi inginkan. Karena menurutnya di dunia saat ini dipenuhi dengan kehangatan. Hitoyoshi pun lalu mengatakan bahwa nona itu harus berhenti dari pekerjaan lamanya dan menjadi gadis normal. Karena saat nona pelayan itu ke rumah Hitoyoshi dan mengatakan bahwa dirinya pembunuh, sebenarnya Hitoyoshi itu takut sekali. Tapi setelah sampai saat itu, Hitoyoshi menyadari bahwa nona itu sebenarnya gadis yang sangat baik.
Mendengar itu, nona itu pun mengatakan dalam hatinya, hal itu tidak pernah terlintas di dalam pikiran nona itu. Karena menjadi pembunuh adalah satu-satunya identitasnya. そう言い聞かされていたし、私のような人間 Setelah itu, mereka pun lalu pulang. Sesampainya di rumah, nona pelayan pun lalu belajar memasak. Namun tiba-tiba, nona pelayan itu pun dikejutkan dengan anjing itu. 貴様やはりただの犬では Bahkan itu pun masih membuat takut nona pelayan itu. Namun nona pelayan itu semakin mengerti dan memahami bahwa anjing itu hanya lapar. Akhirnya nona pelayan pun mengasih makan anjing itu. Hitoyoshi pun lalu datang ke situ. Melihat nona itu mengasih makan anjingnya, Hitoyoshi pun tak lupa mengatakan terima kasih. よく食べるな。大 Dari situ, Hitoyoshi pun lalu memberi nama anjing itu. Dan namanya adalah Akimochi Taro. 素敵な名前だと思います。 Setelah semakin mengerti, nona pelayan pun akan belajar menjadi gadis normal. Dan juga akan percaya dengan Hitoyoshi. Dan Hitoyoshi pun juga percaya dengan nona pelayan itu. じゃあ俺もメイドさんを信じるよ。 Setelah itu, mereka pun lalu makan malam. Karena makanan itu sangat lezat bagi nona pelayan itu, Hitoyoshi pun akan membikinkan lagi sebagai hadiah karena nona itu sudah mau main dengan mochi. Dengan memasak, Hitoyoshi pun mengatakan bila nona pelayan itu meminta permintaan lagi untuk mengatakan saja ke Hitoyoshi. Dari situ, nona pelayan itu meminta Hitoyoshi untuk memberi nama dirinya. Hitoyoshi pun lalu menanyakan tanggal lahirnya. Namun, nona itu tidak ingat sama sekali. Hanya saja yang diingat ini. 素敵な大雪の日に生まれたと、そう聞いた記憶。 Setelah mendengarkan itu, Hitoyoshi pun lalu memberi nama nona itu. Dan namanya adalah Yuki untuk salju. Karena menurut Hitoyoshi, salju itu putih dan cantik. 暖かいと感じたのか。 Yuki pun lalu beranggapan, bila Yuki tinggal di situ dan menghabiskan waktu bersama Hitoyoshi, mungkin Yuki akan menemukan jawabannya tentang rasa penasaran akan dirinya. Bahkan, Yuki pun sangat bahagia diberi nama oleh Hitoyoshi. 素敵な名前をありがとうございます。普通に笑えるんだ。 Dah lanjut di episode 3 nanti ya bre. Oke, terima kasih.